Oke, selanjutnya ini ada Atalanta lawan Celtic. Gua rasa Celtic juga bakal berbenah di pertandingan kali ini yang sebelumnya di match kedua dibantai 7-1 sama Dortmund kan. Tapi Nah, ini pertandingan pertama justru dia ngebantai tim lain juga kan kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah 6 apa? enggak sampai Iya 6-6-6. sampai 6 ya? 5-1, 5-1. Iya, Slovian 5-5. Slovian Iya, Bratislava. Iya, cuman kan Atalanta bukan Slovian Bratislava ya. Jadi Atalanta juga lagi oke banget nih si strateginya. Iya. Jadi menurut Coach Aldi gimana Coach? Kalau Atalanta lawan Celtic apakah Daichi Kamada atau Ya, siapa pemain yang lo suka? Furuhashi. Furuhashi akan memberikan eh dampak positif iya. ketika melawan Atalanta. Atalanta menurut gue ini memang secara level ya dia masuknya ke pot 1 tuh sih dia. Karena kan juara Europa League masuk pot 1 enggak sih? Gue lupa. Mana juara paling? Kagak. Europa League musim Oh, Atalanta musim lalu. lalu. Iya. Oh, Atalanta. Iya, Atalanta. Iya. Celtic-nya tadi gue juga Dua, nangkapnya. kalau nggak salah ya. Celtic-nya. Iya, tapi intinya ya secara level ini gue rasa masih ada di atas Celtic ya. Celtic walaupun dia juara lagi nggak sih musim lalu? Musim lalu juara lagi. Iya, Juara juara lagi, terus kan ya, memang. tapi ya memang Dulu ya juara segitu aja. Lawan Lazio juga di musim lalu ya, kalau nggak salah. Itu Bukan Lazio kalah kan? kalah sama Lazio. Celtic lawan Lazio. Jadi Golnya memang si itu. Pedro menit-menit terakhir. Iya, Pedro. Seingat gua. Ya ini menurut gua Lukman di pertandingan kemarin tidak terlalu kelihatan ketika lawan Venezia atau tidak main bagus. Di pertandingan ini dia akan bounce back karena ya dia justru bagusnya main di pentas dia UCL gitu. kesurupan dia, Iya, main di dan pentas Eropa. dan maksudnya untuk mungkin melawan back Italia yang defense-nya lebih enggak agresif, agak tidak lebih agresif daripada Liga Eropa lainnya agak kesulitan, tapi di kayak lawan Leverkusen kemarin terus lawan tim-tim Premier League dia bisa oke lah, emang habitatnya mungkin di situ cocok gitu. Iya. Dan ini gue rasa di pertandingan ini bisa lagi justru si Retegui nih yang agak tanda tanya karena ketika main di timnas Italia pun nggak belum sebagus yang di Atalanta awal musim ini gitu. Iya. Iya. Nah makanya selain itu biasa lagi siapa sih CDK sama Pasalik langsung muter-muter gitu aja iya, sih. gitu aja sih. Dan ya intinya jangan sampai ya kalau untuk tim Italia ya lawan tim-tim begini harus ngambil kesempatan lah giliran lu lawan yang di bawahnya gitu, jangan sampai Jangan sampai lu kehilangan poin gitu. Iya. Ya maksudnya gue Milan oke lah kalahnya lawan Liverpool sama Leverkusen. Jadi tapi di sisa 6 pertandingan lainnya dia bisa harusnya 4 bisa atau 3 kali menang aja masih punya bisa. peluang Ada untuk chance-nya jauh. lumayan sih dapat Iya. duit tapi iya maksudnya ya itu bukan sebenarnya. kalau sekarang sih ya memang lu bakal capek, tapi mungkin dari sisi manajemen atau sisi klub juga butuh pemasukan dari UCL ini. Jadi ya minimal lu itu masuk ke sih. playoff nambah match tapi lu nambah pemasukan juga gitu. Ya itu juga sih yang tadi gue salah ya, walaupun Cuma gue main 2 match tapi itu juga pendapatan lumayan bisa Iya, 2 juta, 3 walaupun juta euro. walaupun secara kompetisinya maksudnya Milan tuh gue ngerasanya agak dirugikan nih kalau kelamaan main di Eropa, tapi sebenarnya secara finansial diuntungkan Nggak gitu kan. apa-apa, Jadi ya banyakin aja uangnya kan Napoli Iya. dari Serie A. iya sih bener. Jadi musim depannya duitnya banyak, beli pemain, colong-colongin pemain Inter, juara deh. Nah, ngomong-ngomong soal Inter akan ngelawan ini anak muda, Iya. bocah muda. Al. Da Young Boys kalau nggak salah belum dapat kemenangan ya di UCL ya. Menang sekali bantai si Oh iya, dia ada ngalahin belum belum kalah. menang. belum Young Boys tuh malah dibantai. bantai mulu sama Barcelona apa satu lagi iya. bantai 3-0 sama siapa ya Sama City. bukan Udah ketemu Barcelona 5-0 sama Aston Villa 3-0. 3-0 Aston sama Villa, iya. iya. Aston Villa 3-0. Bikin gue ragu. Iya, lu. walaupun Sial. di playoff tuh sebenarnya dia menang lawan Galatasaray loh. Maksudnya tim yang punya pemain bagus cukup banyak Osimhen juga maksud lu? sebenarnya. Oh, Osimhen. Iya, di Atau playoff si dia menang. Mauro Icardi, Selingkuh. Dries Mertens, Dries Mertens, jangan lupa kipernya dari Uruguay. Muslera. Iya, Didier Drogba, Iya. Wesley Sneijder. Jadi menurut gua ini harusnya jadi satu kemenangan yang cukup mudah lagi seperti lawan Inter kemarin Restart Iya, lawan Restart 4-0 ya, Belgrade. karena kelihatan perbedaan level permainan, perbedaan kualitas di pertandingan itu sehingga Inter bisa menang cukup nyaman 4-0. Nah, di sini harusnya Inter melakukan itu lagi. Dan gue rasa Inter harus melakukan rotasi, berani aja. Karena Iya. udah ya maksudnya Inter punya poin daripada cedera lagi. Iya, gua harap ya intinya kayak Taremi Arnautovic nggak apa-apa main dari awal, terus Aslani untuk gantiin Hakan Calhanoglu tapi tetap didampingi oleh Barella
Mungkin ya gua nggak tahu Zelensky udah bisa fit atau enggak. Kalau enggak ya jangan Mkhitaryan dulu. Mungkin siapa lagi tapi ya. Nggak ada Gitu lagi. nih. Ya Fratesi. Iya. UCL nggak terlalu banyak Iya, sih yang iya dari mungkin gitu. dia Fratesi lah nggak apa-apa. Bastoni Jadi kiri. dipaksa-paksa ke tengah tuh bisa nggak sih? Soalnya lebih Sayang possible aja tapi. Darmian. Iya, tapi tetap menurut gue sih mending Fratesi Barel ntar di kiri gitu. Terus untuk Iya, ya, sayang sih. Tapi ya udah. gue lupa Valesius juga nggak didaftarin. Buchanan didaftarin tapi Bagian kayak bukanan nih ya. masih dapful kayaknya. Gua harap ya intinya dua back sayap bakal dirotasi sih, harusnya Di Marco sama Darmian kemarin udah capek banget di menit 70 ke Gantinya atas. si Augusto sama Dumfries sama dari Dumfries. awal Oh gitu. iya, Dumfries. Untuk kiper kayaknya Tetap yang Sommer lah. Tetap diamanin dulu aja lah untuk pertandingan ini yang penting. Gue takutnya langsung demam gitu. Dia belum pernah main di UCL gitu. Siapa Si sih? Martinez, Jose Martinez dari tim Genoa peringkat berapa langsung main di UCL gitu. Ih, siapa tahu dia malah pede kan. Menurut Ini gue coba aja panggung kayak gede. Mota. Taruh aja dua-duanya ganti-gantian. Emil udah nggak di Inter kan ya? Udah enggak, Emang pernah udah di enggak? Como. Oh Di iya. Como. Gantian-gantian aja Perin sih. sama Gregory kan Iya. tiap match sih gonta-ganti mulu dan terbukti dua-duanya bagus. Iya. Bisa ini. Enggak lah. Bisa ini yang bos maksud gua. Enggak, tapi Bisa nyolong gol. kalau gue lihat sedikit detailnya dari pertandingan Barcelona ya untuk Young Boys, ini semua golnya Barcelona tercipta dari proses crossing atau dari sayap lah itu. Ya karena sayapnya Barcelona, Sayap udah Barcelona, gila ya, itu Lamine Yamal, sama si Rafinha, Ferran siapa Rafinha, Ferran Torres. Iya, Jadi jadi di tengah ada Lewandowski. iya, jadi Aduh, memang ngeri. sebenarnya ya mereka juga punya kelemahan di sisi itu. Nah, sayangnya Inter yang gua nggak tahu nih bisa mengeksploitasi sisi sayap mereka atau tidak, karena ya ya intinya bola crossing kan ujungnya awalnya kan diawali dari posisi yang nyaman dia bikin crossing ya crossing, maksudnya ya. benar. Ya sedangkan Inter kan tidak punya kemampuan untuk individu yang bisa gocek-gocek gitu. Iya, Selain tapi beda, Bukanan, benar, makanya gue benar. pengen banget Bukanan bisa Tapi main beda, lagi. maksudnya posisi crossingnya Inter, kalau Inter mau main crossing dia tuh dari wingback kan. Kalau Barcelona kan emang dari Dari right forward dan left forwardnya dia gitu. Iya. Jadi mereka tuh yang bisa emang oper bola ke depan, gocek early cross gitu tiba-tiba. Nah kalau Inter kan emang kelihatan banget dia harus larinya jauh gitu. Tapi memang koordinasi lini belakang mereka ketika menghadapi crossing juga buruk gitu. Memang Iya. gol kedua kalau nggak salah golnya Rafinha itu bola rebound tapi ya nggak udah maksudnya kena pemain mereka tapi nggak ada antisipasi rebound gitu, malah ya nggak ada follow up-nya. Jadi bolanya bisa disambar Iya, sama bisa Rafinha gitu. Jadi memang koordinasi mereka yang buruk harusnya bisa dimanfaatkan Kalau oleh gitu, pemain-pemain ya Inter. kalau gitu harusnya gue kebayangnya Inter bisa aja tetap paksain Marcus Thuram biar ada orang yang nyambut bola. Iya. Terus dipasangnya ya boleh lah sama siapapun lah, Taremi kayak Mau Mengi Martinez. Arnautovic kayak Feeling gue tapi Thuram Martinez nggak lah akan sekalian. karena kemarin main 90 menit. Kayaknya mungkin Lautaro Martinez yang bisa Taremi. nyundul siapa Taremi ya Taremi, paling ya yang Taremi. jadi Kalau targetnya. nggak taruh Taremi Arnautovic. Ya itu nggak apa-apa. Kagak ada yang sebenarnya. lari, kagak ada yang Iya. lari. Adu fisik. Iya, mungkin bisa adu fisik. Maksudnya ya kalau Main crossing iya crossing aja. Iya, gitu. crossing aja ya, Pasti kalau- dapat lah. kalau Ya nggak, cuman iya. ya teman-teman Interisti ya siap-siap capek aja nontonin kalau Inter Setengah mainnya. babak lah, nggak Iya. apa-apa ngisi-ngisi waktu luang gitu. Enak maksudnya. nontonnya enak. 1-0 setengah babak udah tinggal ganti, kalau udah capek ganti udah gitu. Iya. Tapi Ya. ternyata emang strategi banget ya kalau Iya, mau mau nggak ngatur-ngatur mau, gitu. kalau Mau main jelek, maksudnya main jelek juga strategi sih. Karena kan kita berurusannya sama manusia gitu, bukan sama sistem. Jadi lu gimana cara memanage manusianya daripada lu hajar terus-terusan tiba-tiba cedera ya kan? Iya benar. Tapi kan diuntungkan Napoli kalau Internya cedera ya kan. Enggak, gue mau berharap semua tim Serie A itu melaju jauh semua di Champions Biar League. Napoli Biar Napoli juara. juara. Iya, maksudnya semua semifinal boleh Luar gua biasa. happy gue. Luar biasa. Tapi iya. ini setelah lawan Young Boys tuh nggak salah Juve nggak sih Inter? Inter Lupa deh. itu Inter lawan Juve. Iya, makanya Di sini penting banget. Iya, makanya Lawan di Juve sini. itu adalah kunci untuk ini kandidat Scudetto. Yang bisa menggulingkan Juve itu baru Cagliari. Menggulingkan juga belum bikin kalah sih, tapi bikin seri. Tapi Ya, Napoli juga- karena mental itu. Iya. Napoli juga bikin seri. Tapi Cagliari itu tim pertama yang bisa yang bisa ngejar ketertinggalan dari Juventus. Nggak, yang lain belum ada. Iya sih. Iya, semuanya ke balap semua sama dia kalau dia udah unggul. Iya, tapi menurut gue dua pertandingan ini penting karena walaupun lawannya Young Boys tapi ya, tadi seperti yang gue bilang lah harusnya lawannya kayak gini justru harus poin penuh gitu. Iya sih. Kalau ya 3 atau 4 pertandingan lu udah menang di UCL ini, gue rasa Ya sih lah. di playoff lah, untuk playoff doang aman gitu. Cuman kan maunya nggak ke playoff kan, maksudnya biar nggak banyak pertandingan langsung lolos gitu, biar menghemat energi. Cuman
ya ini seenggaknya dengan pemain rotasi pun harusnya bisa menang gitu. Jadi bisa fokus ke pertandingan lawan Juve di Iya, tapi ini, dumb question. Kalau misalnya Inter lolos langsung di UCL, dia tuh bakalan jadi istirahat atau gimana sih, Ran? Istirahat Istirahat main kan playoff dulu. jadi yang lain playoff dulu dia Jadi, nunggu kan? 2 minggu. Diuntungkan ya berarti 6 berarti. pertandingan itu sampai Desember, 2 pertandingan itu dilakuin di Januari di jendela transfer. Oh. Nanti playoff itu dilakuin di awal Februari, di mana nanti tim yang lolos langsung itu istirahat dulu, baru habis itu dimulai lagi Maret setahu gue. Oh, jadi enak sebenarnya tim yang itu ya. Yang udah tim lolos yang tuh, udah lolos. ya tapi kalau nggak salah tetap dapat prize money kok, even gak ikut playoff tuh prize Ya money-nya lebih gede. iyalah. Prize money-nya Duit lebih gede. semua ini. Uang. Oke lah. Semoga Inter bisa melakukan rotasi yang baik biar pas lawan Juventus ini ya bisa tetap ngegigit pemain-pemain intinya ya. Ya soalnya udah Gitu aja kehilangan Acerbi dan Hakan untuk lawan Juventus itu 2 pemain yang penting sebenarnya walaupun ya gitu-gitu aja Hakan lagi Acerbi. Acerbi. Oke Oke lah. mentalitinya dibutuhin, Pak. Iya benar. Ya udah itu aja teman-teman. Thank you udah nonton episode kali ini. Kalau misalnya mau ikut diskusi, tulis di kolom komentar, berikan kritik dan saran, tapi juga jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kita, sosial media kita di @sscpinball untuk melihat berita olahraga terupdate dan dari sudut pandang yang berbeda. Gue Reza mewakili Coach Rangga dan Bapak Riri Rinaldi di sini. Thank you atas atensinya. Ciao. Grazie. Grazie teman-teman.